Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Kak Agus. Bagaimana kabar kalian? Kakak harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Teman-teman, pada video ini kita akan belajar materi tentang teks laporan pengamatan. Nah, tahukah kamu apa itu teks laporan? Untuk lebih memahaminya, sekarang ayo kita perhatikan penjelasan berikut ini. Teman-teman, sekarang ayo kita bahas tentang teks laporan. Teks laporan adalah laporan tertulis yang di dalamnya memuat informasi berdasarkan penelitian atau pengamatan yang telah dilaksanakan. Tujuan dari teks laporan yaitu memberikan informasi kepada masyarakat umum. Teks laporan terdiri dari beberapa macam, yaitu teks laporan pengamatan, teks laporan perjalanan, teks laporan peristiwa, dan teks laporan kegiatan. Nah, setelah kita mempelajari definisi atau pengertian dari teks laporan, sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur teks laporan yang baik. Yang pertama adalah bersifat objektif. Yang kedua, berdasarkan fakta. Yang ketiga adalah keefektifan kalimat. Yang keempat adalah menggunakan kata baku yang sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teman-teman, sekarang kakak akan membacakan contoh teks laporan hasil pengamatan. Nah, kalian tolong amati teks berikut dengan seksama ya. Kacang tanah adalah biji dari buah polong-polongan yang tumbuh di dalam tanah. Polong atau kulit kacang tanah berwarna kecoklatan dan memiliki corak garis-garis kasar. Kulit ini biasanya digunakan untuk makanan ternak. Adapun isinya, yakni kacang tanah berbentuk kecil seperti kerikil, bulat-bulat, keras, dan memiliki kulit tipis di luar daging buahnya. Rasa dari kacang tanah agak sedikit manis, namun masih keras ketika mentah atau belum diolah. Nah, teman-teman, dari teks laporan tersebut kita akan mendapatkan beberapa informasi, diantaranya 1. Kacang tanah adalah biji dari buah polong-polongan yang tumbuh di dalam tanah. 2. Polong atau kulit kacang tanah berwarna kecoklatan dan memiliki corak garis-garis kasar. 3. Isi kacang tanah berbentuk bulat kecil seperti kerikil, bulat-bulat, keras, dan memiliki kulit tipis di luar daging buahnya. 4. Rasa dari kacang tanah agak sedikit manis, namun masih keras ketika mentah atau belum diolah. Teks laporan terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf tersebut harus memenuhi unsur, yaitu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama dapat kita temukan di awal paragraf atau paragraf induktif, di akhir paragraf atau paragraf induktif maupun campuran, yaitu paragraf deduktif dan induktif. Kita juga dapat menentukan ide pokok setiap paragraf melalui kalimat utama. Ide pokok adalah kalimat yang menjadi inti atau dasar dan selalu dibahas dalam sebuah bacaan. Ide pokok disebut sebagai gagasan utama, gagasan pokok atau pokok pikiran. Nah, teman-teman, tahukah kamu bagaimana langkah-langkah menemukan ide pokok dari teks laporan tertulis? Langkah-langkah menemukan ide pokok dari teks laporan tertulis yaitu 1. Membaca dari keseluruhan teks laporan. 2. Memahami isi teks laporan. 3. Menemukan ide pokok pada teks laporan. Teman-teman, sekarang kakak memiliki satu teks laporan. Sekarang, ayo bacalah teks laporan berikut ini. Teman-teman, mana kalimat utama pada teks tersebut? Kalimat utama pada teks tersebut terdapat pada kalimat pertama, yaitu
tanaman kacang tanah berkembang biak secara generatif. Karena kalimat utama berada di awal paragraf, maka paragraf tersebut dinamakan paragraf deduktif. Ide pokok kalimat tersebut adalah proses perkembangbiakan kacang tanah. Setelah menemukan ide pokok dari teks laporan, kita dapat menyusunnya dalam bentuk peta pikiran. Menyusun peta pikiran akan memudahkan kita untuk menemukan isi laporan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menyusun peta pikiran yaitu: 1. Membaca teks laporan dengan sungguh-sungguh. 2. Mencatat permasalahan atau peristiwa yang sedang dibahas dalam teks. 3. Menyusun daftar ide pokok tiap paragraf. Nah, sekarang coba kita perhatikan bentuk peta pikiran. Seperti gambar di bawah ini. Nah, teman-teman, setelah kita belajar dari video ini, kita dapat memetik sebuah kesimpulan. Yang pertama, teks laporan adalah teks yang di dalamnya memuat informasi berdasarkan penelitian atau pengamatan yang telah dilaksanakan. 2. Teks laporan yaitu memberikan informasi kepada masyarakat umum. 3. Tiap paragraf pada teks laporan memuat kalimat utama atau ide pokok. 4. Untuk memudahkan dalam menemukan isi laporan, kita dapat membuat peta pikiran. Teman-teman, demikian pembahasan tentang materi teks laporan pengamatan dan cara menemukan kalimat utama atau gagasan pokok dalam teks laporan tersebut. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!